Saudara-saudari, kita sering, bahkan mungkin setiap hari, mendapat pesan supaya hati-hati, terutama sebelum bepergian. Atau kita memberi pesan kepada orang-orang di rumah kita sebelum berangkat kerja atau ke sekolah, supaya berhati-hati. Dan kalau kita menyadari situasi jalanan dalam konteks lalu lintas, rasanya hati-hati yang diberikan itu harus double sekarang. Karena ketika kita hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati. Ya, maka kita sudah hati-hati tetap aja kesenggol. Atau orang lain hati-hati, kitanya yang tidak hati-hati, kita bisa nyenggol orang atau nyerempet kendaraan lain. Itulah situasinya. Kok rasanya kalau kita mau sedikit membuat lelucon, mungkin karena itu istilah be careful itu pakainya kata hati-hati 2 kali. Hati kita dan hati orang lain saling memelihara, saling menjaga, saling menyelamatkan, saling mengutuhkan. Belum tentu demikian, tapi kita bisa merefleksikan secara demikian. Dan ada 2 hati di sini. Dan rupanya dalam bahasa Indonesia banyak hal yang tanpa kita sadari menggunakan atau kata dasarnya adalah hati. Perhatian misalnya. Memberi perhatian berarti memberi hati di situ. Dan bacaan-bacaan hari ini sebagaimana juga nampak jelas dalam Injil dan dalam beberapa bacaan ke belakang menjelang akhir tahun liturgi yang bernada tentang akhir zaman, semuanya selalu mengarah ke hati, ke waspada. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, kata Tuhan. Dan bahkan apa yang Ia katakan, supaya kamu siap, supaya ketika itu terjadi bukan siap menghadapi maut, kematian yang tak terduga bisa kapanpun, tetapi supaya karena hati kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Rupanya untuk berdiri di hadapan Yesus pun perlu kekuatan, dan di situ bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan hati. Maka kalau hati kita seringkali tidak bersama Tuhan, maka bisa tidak kuat hati kita, bisa gemetar ketika berjumpa dengannya. Dan pesan Yesus jelas sejak awal, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora. Pesta itu kan bukan hati ya sebetulnya. Misalnya pesta pora itu atau kemabukan, itu kan lahir minum-minum gitu ya, nyanyi-nyanyi. Tetapi yang dikatakan Yesus adalah hatimu. Jangan sampai hati kita mabuk oleh kepentingan-kepentingan pribadi, keinginan-keinginan yang memaksakan diri dan bahkan memaksa orang lain supaya mengikuti apa yang kita mau. Akhirnya kita terpleset, orang lain ikut terseret karena ego-ego kita. Maka ketidakhati-hatian tidak terjadi. Karena semuanya itu berpusat pada hati. Dan kalau hati kita senantiasa mabuk oleh berbagai keinginan, hati kita penuh oleh kekecewaan,
kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, dan seterusnya tidak memberi ruang untuk Yang Maha Kudus. Sekali lagi, ketika waktunya tiba, kata Tuhan, kita harus menghadap Dia dari muka ke muka. Jangan-jangan hati kita sendiri tidak siap untuk berjumpa dengan Yang Maha Kudus. Mengapa tidak siap? Karena tidak terbiasa. Ada umat atau ada orang-orang tertentu kalau mau ke pastoran itu takut, gelisah, menenangkan diri dulu. Aduh, nanti kalau ketemu pastornya saya ngomongnya gimana dulu ya? Karena tidak terbiasa. Tetapi ketika sudah kenal dan terbiasa, menjadi tidak menakutkan lagi pastor itu atau pastoran itu. Tinggal masuk sama. Kalau kita tidak terbiasa berelasi dan berjumpa dengan Tuhan, bertemu Tuhan menjadi menakutkan. Tetapi ketika kita sungguh akrab dengannya dan dalam hati kita ada ruang-ruang kudus bagi kehadirannya, menjumpai Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bahkan berjumpa dalam hidup sehari-hari, itu menjadi peristiwa sukacita, tidak lagi menakutkan. Semoga hati kita sungguh waspada, dalam arti selalu siap untuk menyambut segala kehadiran dan tuntunan kehendak-Nya juga dalam hidup kita sehari-hari. Karena jika tidak siap, kita juga tidak akan siap pula ketika menangkap kehendak-Nya yang berbeda dengan keinginan kita dalam berbagai pengalaman hidup. Kita hening sejenak.